Halo teman-teman semua, saya Hafiz Aldun Faras, biasa dipanggil Hafiz, NIP 012009 dari Departemen Kimia, Institut Teknologi 1018 Surabaya akan menjelaskan tentang perkembangan desain host dengan prinsip absorpsi fisik pada baterai lithium sulfur. Mengapa sih baterai lithium sulfur itu sangat penting atau sangat diperlukan pada era sekarang ini? Jadi beberapa waktu belakangan kita tahu bahwa perkembangan energi listrik sangatlah pesat. Energi listrik memiliki efisiensi yang tinggi, biayanya sangat murah, serta mudahnya kesinambungan dengan berbagai sumber terbarukan lainnya. Nah, dengan berkembang pesatnya energi listrik itu diperlukan media penyimpanan yang tepat. Salah satunya adalah baterai lithium, khususnya baterai lithium sulfur atau LSB, lithium sulfur battery. Nah, mengapa sih lithium sulfur ini lebih baik, bisa dibilang begitu, lebih baik atau lebih uh, advance apabila dibandingkan dengan baterai lithium biasa? Karena apabila lithium dan sulfur dikombinasikan akan menghasilkan suatu reduksi oksidasi atau reaksi elektrokimia yang sangat baik untuk baterai yang dapat memperpanjang umurnya serta meningkatkan kapasitas dari baterai itu sendiri. Lalu, apa sih itu host? Host merupakan salah satu bentuk perkembangan dari baterai lithium selama 20 tahun terakhir. Host ini dikembangkan atau diciptakan untuk menstabilkan dan meningkatkan sifat elektrokimia dari katode sulfur. Jadi, perlu adanya penyesuaian, perlu adanya perkembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi. Karena reaksi reduksi oksidasi dari lithium sulfur baterai ini kurang stabil. Apabila kita stabilkan dengan host, salah satunya akan meningkatkan efisiensi dari baterai itu sendiri. Bentuk dari host umumnya sangat mirip dengan kurungan yang menyelimuti katode sulfur. Terdapat 3 jenis host berdasarkan prinsip yang dianutnya. Yang pertama adalah prinsip penyerapan fisik, prinsip penyerapan kimia, dan prinsip elektrolisis. Nah, pada prinsip penyerapan fisik atau absorpsi fisik, produk intermediat dari reaksi elektrokimia, yaitu LIPS, harus menempel dengan katode sulfur menggunakan prinsip Gaya-van der Waals. Pada tahun 2002, Wan dan kawan-kawan merupakan salah satu tim yang paling awal mengembangkan tentang host ini. Mereka mencampurkan pupuk sulfur dan karbon aktif, memanaskannya pada 200 derajat Celcius dengan bantuan gas argon, sehingga sulfur dapat melepuh dan menyebar ke dalam pori-pori karbon aktif. Nah, variasi juga dilakukan pada suhu 300 derajat Celcius. Hasilnya, nanokomposit dari paduan belerang atau sulfur dengan karbon menunjukkan kapasitas banyak 440 mAh per gram. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kapasitasnya belum begitu besar, malah cenderung kecil, yaitu 440 mAh per gram. Namun inti dari studi ini adalah sistem tersebut membuktikan bahwa unsur sulfur dapat meleleh dan menyebar ke permukaan karbon aktif secara baik. Nah, hal inilah yang coba dikembangkan oleh Nazar beserta timnya menggunakan desain hostnya. Nah, terdapat 3 poin penting hasil dari penelitian oleh Nazar ini. Yang pertama, karbon berpori dengan luas spesifik hingga 1976 mAh per gram memberikan aksesibilitas yang sangat baik dari bahan sulfur ke kerangka karbon. Walaupun kandungan sulfurnya sangat tinggi, berkisar 70% dari badan dalam komposit. Lalu, kedua, perlakuan thermal disoroti karena sangat penting untuk meningkatkan sifat elektrokimia. Serta yang ketiga adalah penggunaan polyethylene glycol atau PEG yang diaplikasikan dapat membantu meminimalkan lepasnya LIPS kalau dalam larutan, atau bisa dibilang LIPS ini terlepas dari katode sulfurnya sehingga meningkatkan stabilitas pada penggunaan selanjutnya. Nah, lalu ternyata ukuran pori dari karbon ini juga sangat mempengaruhi untuk atau terhadap karakteristik dari baterai itu sendiri. Buktinya, Liu dan kawan-kawan pada 2011 menunjukkan
bahwa volume pori yang besar dapat menghasilkan kapasitas yang maksimal, yaitu 1395 per gram dengan retensi 60% pada 100 siklus dengan laju 0,1 kolom. Nah, kita lihat bahwa walaupun kapasitasnya besar, ternyata retensi penggunaannya hanya 60% untuk 100 siklus. Jadi kelebihan dari ukuran pori yang besar ini adalah dia kapasitasnya juga besar, namun umur baterainya tidak semaksimal yang dibayangkan. Sedangkan apabila di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan karbon mikropori, yaitu pori dengan ukuran kecil, dapat meningkatkan retensi katoda sulfur. Nah, di sini kita lihat bahwa karakteristik baterai sangat dipengaruhi oleh ukuran pori dari host karbon yang digunakan. Nah, terdapat 3 bahan prekursor. Jadi bahan prekursor adalah bahan yang mendukung dari katoda itu sendiri. Ada MFC, CNT, atau CNF, dan grafin oksida dengan kelebihannya masing-masing. MFSC dengan biaya rendah, ramah lingkungan, dan tentunya dari retensi pemakaian yang rendah. CNT atau CNF memiliki kelebihan arus listrik baterai yang tinggi, namun dengan biaya mahal. Terakhir ada grafin oksida yang memiliki kelebihan dari kompatibilitas yang sangat tinggi dengan sulfur karbon, serta siklus pemakaian lebih panjang, namun ukuran porinya sangat tidak mendukung. Kesimpulannya, perkembangan baterai lithium sulfur atau LSB sangat cepat mengingat permintaan kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat. Alhasil, kinerja dan efisiensi LSB juga perlu ditingkatkan. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan adalah kerangka host dari baterai LSB. Host dengan prinsip absorpsi fisika memiliki beberapa varian perkembangan, mulai divariasikan antara karbon aktif pada katoda hingga penggunaan grafin oksida sebagai bahan prekursor. Terima kasih, semoga video ini membantu. Sampai jumpa.